Pernikahan Kilat Part 14. Edisi yang ke-191 hingga 200. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Begitu Luyan selesai bicara, Nyonya Tualu keluar sambil memanggil dengan gembira. Ayu, Lin King membungkuk, menurunkan jalur mobil Lusun, dan membantu Lusun mendorong kursi roda ke bawah. Ketika dia mendengar wanita tua itu memanggilnya, badannya secara naluriah bergetar. Setelah mendorong Lusun ke tanah, dia berbalik dan menjawab, "Nenek." Nyonya Tualu memegang tangan Lin King dengan hangat dan menatapnya sambil tersenyum. Semakin dia memperhatikannya, semakin dia menyukainya. Dia berbalik dan menegur Luyan. "Kamu melihat pamanmu datang, tetapi kamu tidak datang untuk membantu. Ayo kita perhatian dan telah tahu bagaimana menghormati orang tua dan mencintai yang muda sejak kecil." Kemudian dia berkata kepada Lusun, "Lihat, Ayu sangat perhatian. Kamu, sebagai orang tua, tidak tahu bagaimana mengurus orang lain. Lihat betapa dinginnya tangan kecilmu." Pada saat ini, Lu Zhenbei dan Suning, yang juga berlari keluar karena khawatir terjadi sesuatu, hampir tersedak air liur mereka ketika mendengar apa yang dikatakan Nyonya Tualu. Lu Zhenbei mengulangi sambil setengah tersenyum. Ya, dia menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Nyonya Tualu menarik Lin King keluar dan berkata, "Jangan hanya berdiri di sana. Aku meminta kakak siang untuk membuat bubur yang menghangatkan perut. Ayo masuk dan makan sebelum tidur." Semua orang pindah ke meja makan. Lu Minghua khawatir sesuatu akan terjadi, jadi dia segera mengenakan mantelnya dan berjalan turun dari lantai atas. Lin Miao Miao, yang tinggal di sini sementara, juga turun dan memanggil dengan manis, "Nenek. Mengapa kamu di sini?" Wajah Nyonya Tualu berubah dingin. "Bibiku mengundangku ke pesta ulang tahun pamanku. Dia khawatir adikku akan merasa tidak nyaman sendirian di sini, jadi dia mengundangku untuk menemaninya." Saat dia berbicara, Lin Miao Miao memandang Lu Minghua. Lu Minghua tersenyum dan menjawab, "Ya, Bu, saya khawatir Ayu tidak punya siapa-siapa untuk menemaninya." "Oh, jadi orang-orang di ruangan ini sekarang bukan manusia. Tidak bisakah kami menemanimu?" Wanita tua itu tampak cemberut dan melirik Lu Minghua dengan dingin, mengisyaratkan sesuatu dalam kata-katanya. Pesta ulang tahun anak kedua tahun ini sederhana saja, hanya kumpul keluarga. Bagaimana mungkin Anda, sebagai istrinya, tidak punya rasa kesopanan? Lu Minghua tertawa dan bercanda. "Apa yang ibu bicarakan? Miao Miao dan Ayu adalah saudara perempuan dan anggota keluarga." Wanita tua itu mendengus dingin, saudara perempuan adalah saudara perempuan, dan ada perbedaan dalam keakraban. Tidak apa-apa untuk datang makan. Bukannya keluarga Lu kita tidak mampu membeli makanan kecil ini. Aku hanya takut ada orang yang ambisius tetapi memiliki kehidupan yang rapuh dan masih ingin menipu dan dipromosikan dalam semalam. Wanita tua itu mengatakannya secara langsung. Wajah Lin Miao Miao menegang, dia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Lu Minghua pun sama, pipinya kaku dan dia merasa sedikit malu. Melihat wanita tua itu memegang tangan Lin King sepanjang waktu, dia merasa marah. "Bu, aku mengundang Miao Miao ke sini. Ibu terlalu tidak sopan padaku. Selain itu, Miao Miao dan Ayu adalah saudara perempuan. Kamu sudah menyimpannya sejak pertama kali masuk. Terlalu berat bagimu untuk mengatakan ini." Setelah pengingat ini, Lin King menyadari bahwa wanita tua itu telah menutupi tangannya sejak dia memasuki rumah sampai sekarang. Dia tiba-tiba merasa malu dan ingin menarik tangannya. Nyonya Tualu memegangnya erat-erat dan menahannya. "Saya senang melakukannya. Aku suka Ayu. Jika Ayu menikah nanti, aku akan memberikan sahamku padanya." Mendengar ini, wajah Lu Minghua menjadi gelap. "Lagi pula, Ayulah yang menyelamatkan hidupku. Kalau aku tidak memperlakukannya dengan baik, tetapi memperlakukan orang lain dengan baik, bukankah orang-orang akan menertawakanku dan mengatakan aku tidak punya hati nurani?" Lu Minghua mengepalkan tangannya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Nyonya Tualu melirik Lin Miao Miao dengan acuh tak acuh dan berbicara kepada Lu Minghua dengan nada mengajar seorang junior. Penting bagi seseorang untuk mengenal dan menghargai dirinya sendiri. Jika seseorang memiliki 4 kata ini yang terukir di tulangnya, tidak ada seorang pun yang akan memandang rendah dirinya. "Minghua, meskipun Anda tua, Anda masih memiliki sedikit pengalaman dalam menilai orang. Aku tidak menyalahkanmu. Pelajari lebih banyak dari ibumu di masa mendatang."
Oke, Lu Minghua menanggapi dengan menggertakkan gigi. Lin Qing terkejut ketika dia melihat ekspresi frustrasi Lu Minghua. Mulut wanita tua itu sungguh kuat. Mereka bilang Lu Minghua sudah tua dan penglihatannya tidak bagus. Dia tanpa sadar melirik ke arah Lu Xun, dan pada saat itu Lu Xun juga tengah menatapnya. Lu Xun, ibu kita sungguh hebat. Lin Qing tampaknya memahami arti di mata Lu Xun dan pipinya sedikit merah. Nyonya tua Lu dengan tajam menangkap dua tatapan mata kecil itu. Mengapa agak manis? Lu Zhenbei melihat isyarat di wajah ibunya, dan ibunya pasti menyadari sesuatu, jadi dia segera melindunginya, jangan hanya berdiri di sana, pergilah dan minum bubur. Saat nada terakhir jatuh, sebuah mobil tiba di luar rumah. Pintu mobil terbuka, dan sang jenderal menyelinap keluar mobil dan berlari. Awalnya dia ingin mencakar Lin Qing, tetapi kemudian dia melihat wanita tua itu. Ia berpikir untuk mencakar yang ini, lalu yang itu, tetapi pada akhirnya, ia tidak mencakar siapapun dan hanya terus mengibas-ngibaskan ekornya. Jenderal, mengapa Anda ada di sini? Wanita tua itu dengan senang hati mengulurkan tangan dan mengusap kepala sang jenderal. Hei, kenapa kamu mengikat rambutmu menjadi dua kepang kecil? Lucu sekali. Begitu wanita tua itu selesai berbicara, Zhou Nan masuk sambil membawa dua tas besar berisi barang-barang sang jenderal dan menjelaskan, Tuan ketiga tahu bahwa Anda menyukai sang jenderal, jadi dia secara khusus mengirimkannya ke rumah tua itu untuk menemani Anda. Baiklah, baiklah. Wanita tua itu tersenyum lebar. Sang jenderal kini berusaha mahtei-mahteihan untuk menarik mainan di tangan Zhou Nan. Wanita tua itu juga menyadarinya dan bertanya kepada Zhou Nan. Apa ini? Oh, itu generator suara guguk yang diberikan Tuan Muda Duan kepadaku. Tombolnya bundar dan mengeluarkan suara saat ditekan. Sambil berbicara, Zhou Nan mengeluarkan beberapa mainan kecil dari dalamnya. Sang jenderal punya keinginan kuat untuk tampil dan segera menekan tombol kuning. Tombol kuning mengeluarkan suara mekanis. Makan, makan. Lalu sang jenderal menekan tombol merah lagi. Tombol merah mengeluarkan suara mekanis. Halo, halo. Wanita tua itu tersenyum hingga matanya menyipit, lalu mengusap kepala sang jenderal. Kamu memang pintar. Lin Qing juga mengusap kepala sang jenderal. Lin Miao Miao datang dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, lalu bertanya, Kakak, mengapa kamu begitu dekat dengan guguk Tuan San? Guguk itu tidak takut padamu. Begitu suara itu berakhir, sang jenderal menarik kotak di tangan Zhou Nan. Semua kunci di dalam kotak terjatuh. Sang jenderal menemukan sebuah tombol dan menekannya. Kunci itu mengeluarkan suara mekanis. Kamu guguknya, kamu guguknya. Setelah menekan tombol, sang jenderal membentak Lin Miao Miao 2 kali. Raungan, raungan. Lin Miao Miao begitu takut hingga wajahnya memucat dan dia buru-buru mundur. Melihat hal ini, Nyonya Lu sangat gembira dan berkata kepada pelayan, berikan paha ayam kepada jenderal. Jenderal kita sangat pintar. Setelah menggosoknya 2 kali lagi, wanita tua itu berjalan keluar, mencuci tangannya, dan bersiap minum bubur. Lin Miao Miao menatap ekspresi arogan wanita tua itu dengan kerutan di wajahnya. Wanita tua ini lebih antusias terhadap guguknya daripada terhadap dirinya sendiri. Ini terlalu intimidasi. Lin Qing juga pergi mencuci tangannya dan kembali ke meja makan hanya setelah mencuci tangannya. Lu Yan datang dan ingin duduk di sebelahnya, sang jenderal segera bergegas mendekat sambil menggonggong. Guguk ini telah menjadi roh. Lu Zhenbei melirik Lu Xun. Lu Xun dengan tenang membetulkan kacamatanya, seolah berkata kepada saudaranya, aku tidak melakukan apapun. Lu Yan selalu takut pada Mastiff Tibet besar ini. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain pergi ke ujung meja lainnya dan duduk di hadapan Lin Qing. Dia juga sedikit penasaran saat ini. Ayu, mengapa kamu tidak takut dengan guguk Paman San? Raungan, raungan. Jenderal itu membentak Lu Yan 2 kali dengan ganas, lalu meraih sebuah tombol dan menekannya. Tombol itu mengeluarkan suara mekanis. Bukan urusanmu, bukan urusanmu. Para pelayan membawakan bubur dan semua orang mulai meminumnya. Lu Wei juga turun dan bergabung dengan semua orang. Dia tanpa sadar melirik ke arah kakaknya, dan kemudian melihat Lin Qing duduk bersama paman ketiganya, dan tiba-tiba merasa sedikit bingung. Apakah semuanya dipublikasikan? Lu Yan memahami tatapan mata Lu Wei dan Lin Miao Miao, dan langsung menaruh sendok ke dalam mangkuk, mengeluarkan suara yang tidak terlalu keras maupun terlalu pelan.
Suara ini kebetulan menarik perhatian semua orang. Namun dia menatap lurus ke arah Lin King. "Ah Yu, ketika aku baru saja kembali ke Jiangcheng, aku mendengar banyak rumor bahwa hubunganmu dengan paman ketiga tidak sederhana." Begitu suara itu jatuh, hati semua orang menjadi tegang. Suning, sangat menarik. Lu Zhenbei, sakit kepala. Ibu Lu, apakah ada yang tidak saya ketahui? Lu Wei, apakah kita akan berhadapan? Lu Sun, aku tidak takut. Bisakah kita mengubah kesempatannya? Lu Yan menatap lurus ke arah Lin King. Beberapa orang juga mengatakan bahwa kamu naik ke tempat tidur tuan ketiga. Lin King memasang ekspresi kesal di wajahnya, dan saat dia membuka bibirnya, dia mendengar suara Nyonya Tua Lu menamparkan meja. "Kutu kupret, kalau aku tahu siapa yang menyebarkan gosip itu, aku akan merobek mulutnya." "Ya, Nenek." Lu Yan menenangkannya dengan lembut, lalu menatap Lin King dan berkata dengan tegas, "Aku tidak percaya sepatah kata pun." Anak konyol ini. Lin King menarik napas dalam-dalam dan ingin mengatakan sesuatu kepada Lu Yan, tetapi Nyonya Tua Lu berbicara lebih dulu. "Ayu, naiklah dan istirahatlah." Dengan itu, dia tidak membiarkan siapapun menolak, dan memanggil pembantu untuk membawanya ke kamar tamu. Melihat ini, Lin King tidak ingin menyinggung wanita tua itu, jadi dia mengangguk dan pergi bersama pelayan itu. Begitu Lin King pergi, wanita tua itu menatap Lu Yan dengan tatapan tajam. "Seorang pria seusiamu, tidak tahukah kamu apa yang harus dikatakan pada kesempatan apa?" Lu Yan membela diri. "Nenek, aku hanya ingin memberitahu semua orang bahwa aku percaya pada Ayu. Aku mengatakan ini kepada beberapa orang." Nyonya Tua Lu mengerutkan kening dan tanpa sadar menatap Lu Minghua dan Lin Miao Miao, dan akhirnya memarahi Lu Yan. "Itu tergantung pada kesempatannya." Lu Zhenbei segera berdiri dan menenangkan wanita tua itu. "Bu, jangan terlalu bersemangat. Ibu baru saja kembali." Lu Sun juga ingin berbicara dengan wanita tua itu untuk menenangkannya, tetapi baru saja bibirnya bergerak, wanita tua itu menunjuk ke arahnya. "Jangan bicara, melihatmu saja aku sudah kesal. Apa hakmu, seorang pria lajang, untuk bertanya? Apakah kamu punya pacar? Di usiamu, keponakanmu akan segera menikah, tetapi kamu tidak terburu-buru. Melihatmu membuatku semakin marah." Semua orang kembali ke kamar masing-masing. Keesokan harinya, wanita tua itu bangun pagi dan membawa Lin King ke Liyuan untuk mendengarkan opera. Tepat saat dia hendak keluar, Lu Sun datang sambil mendorong kursi roda. "Bu, aku ikut ibu." Nyonya Tua Lu meliriknya dan berkata, "Mengapa kamu mengikutinya? Bukankah kamu tidak suka mendengarkan opera? Asalkan kamu menyukainya, tidak apa-apa." Lu Sun mensibir. Nyonya Tua Lu menyipitkan matanya dan menatapnya. Mungkin karena matahari terbit dari barat hari ini, mengapa putra ketiga bertingkah tidak seperti biasanya. Ia juga mengenakan setelan jas biru tua yang dibuat khusus, dipadukan dengan klip kerah yang dibuat dengan baik dan borgol Prancis berkualitas tinggi, yang membuatnya tampak sangat bergaya. Terserahlah. Kalau kau mau pergi, ayo kita pergi bersama." Lin King memegang tangan Nyonya Lu dan tanpa sadar melirik Lu Sun. Meskipun dia tidak dapat berdiri, hari ini, saat duduk di kursi roda, dia memancarkan temperamen yang jernih dan elegan. Lin King merasa sedikit kesal saat melihat ini. Dia tampak seperti orang yang pendiam dan mandiri, bagaimana dia bisa kehilangan kendali saat melihat stoking hitam. Memikirkan adegan itu, pipi Lin King memerah. Tetapi pada saat ini, dia menatapnya dengan senyum di bibirnya, seolah-olah dia bisa melihat segalanya tentangnya. Lin King begitu takut dan segera mengalihkan pandangannya. Wanita tua itu mengikuti arah pandangan Lin King dan menatap Lu Sun dengan penuh celaan. "Jangan menakuti Ah Yu." Rombongan itu menaiki RV yang luas dan tiba di Pergarden. Wanita tua itu sepertinya teringat sesuatu, lalu menoleh ke arah Lu Sun dan berkata, "Hari ini adalah kesempatan yang baik bagimu untuk datang. Ada beberapa kakak perempuanku di sini. Aku akan meminta mereka untuk mengenalkanmu pada seseorang. Katakan padaku, jenis apa yang kamu suka." Lu Sun menatap lurus ke arah Lin King, matanya diwarnai dengan senyum lembut, dan dia berbicara dengan suara lembut. "Saya suka orang seperti Ayu." Suaranya begitu nyaring hingga membuat kulit kepala Anda geli. Jantung Lin King berdebar kencang dan dia merapatkan jari-jarinya karena gugup. Melihat wanita tua itu jelas-jelas tertegun sejenak, Lu Sun terkekeh dan bertanya balik.
Apakah kamu tidak menyukai orang seperti Ayu? Tampan, berperilaku baik, dan seorang guru. Lu Xun memuji Lin Qing secara eksplisit dan implisit. Lin Qing menundukkan kepalanya sedikit dan merasa seperti sedang diejek lagi. Nyonya Tualu menatapnya dengan pandangan meremehkan. Dengan kakimu yang patah dan sifat pemarahmu itu, bagaimana mungkin orang seperti Ayu menyukaimu? Nenek, Lin Qing dengan lembut menarik lengan Nyonya Lu, memberi isyarat padanya untuk tidak terlalu menyakiti harga diri Lu Xun. Nyonya Tualu tampaknya tidak peduli. Dia berjalan pergi dan berkata, Ayu, jangan khawatir tentang paman ketigamu. Dia memiliki hati yang kuat. Dia tidak selemah itu. Beberapa kata ini tidak akan menyakitinya. Setelah itu, begitu Nyonya Tualu duduk, dia bertanya kepada kenalan lama pertama yang datang kepadanya, apakah kamu mengenal guru? Apakah ada yang seusia? Apakah mereka cocok untuk anakku? Begitu selesai bicara, Nyonya Lu menambahkan dengan serius, tidak masalah kalau dia lebih tua. Ayahku tidak pilih-pilih. Ibu, suara Lu Xun agak tidak senang. Nyonya Tualu melotot padanya dan berkata, untuk orang sepertimu, apalagi yang ingin kau cari? Apa gunanya menjadi tua? Kau bisa peduli. Mendengar hal ini, kenalan lama itu ragu-ragu dan berkata, ya, tapi aku memang agak tua. Aku pasti akan mencintaimu. Aku hanya tidak tahu, di usia 38, apakah aku? Engah, Lin Qing hampir menyemburkan teh di mulutnya. Dia mengambil tisu dari meja dan menekan sudut mulutnya yang hendak tersenyum. Wajah Lu Xun tampak sangat gelap. Nyonya Tualu berkata dengan marah. Sedikit lebih besar, tapi tidak jauh lebih besar. Ya, sahut kenalan lama itu, kalau begitu aku akan mencarinya lagi untukmu. Oke, wanita tua itu mengangguk. Dia khawatir terhadap urusan anak itu sepanjang hidupnya. Dia bilang dia tidak pilih-pilih, tapi sebenarnya dia tidak bisa tidak pilih-pilih. Lagi pula, menikah adalah sesuatu yang berlangsung seumur hidup. Tidak mungkin ini dapat dikompromikan. Lin Qing mengulurkan tangan mengambil kenari di atas meja dan ingin memecah sebagian untuk dimakan wanita tua itu. Begitu tangannya terulur, tangan Lu Xun juga terulur. Di depan wanita tua itu, Lu Xun diam-diam menyentuh punggung tangan Lin Qing. Lin Qing bereaksi hebat, badannya gemetar, dan dia cepat-cepat mengambil sebuah kenari dan menariknya kembali. Jantung wanita tua itu berdebar kencang dan alisnya berkerut. Dia baru saja melihat gerakan kecil Lu Xun. Pria tua ini bilang dia suka gadis seperti Ayu, jadi mengapa dia menyentuhnya di depannya? Maaf. Lu Xun meminta maaf kepada Lin Qing dengan sopan. Tidak apa-apa. Lin Qing menundukkan kepalanya, memecahkan sebuah kertas kenari dan menyerahkannya kepada wanita tua itu. Lu Xun juga kebetulan memecahkan sebuah kertas kenari dan menyerahkannya kepada wanita tua itu. Keduanya tercengang. Raut wajah wanita tua itu melembut, dan kedua anak itu tampak penuh perhatian. Mereka menerima kenari kertas itu dan menekan pikiran-pikiran aneh dalam benak mereka. Pada saat itu, bahkan sebelum acara dimulai, seorang kenalan lama datang dan berinisiatif untuk menyerahkan foto kepada wanita tua itu sambil tersenyum. Ini keponakanku. Bagaimana menurutmu tentang dia? Wanita tua itu memperhatikan dan menyadari bahwa dia memiliki perawakan yang gemuk, namun mata dan wajahnya ramah, dan dia adalah seorang gadis yang suka tertawa. Dia berbalik dan bertanya pada Lu Xun. Bagaimana tampilannya ini? Tidak begitu bagus. Nyonya Tualu mengerutkan kening. Kamu bahkan tidak melihatnya. Lu Xun mengamatinya dengan saksama dan berkata, terlalu gemuk. Kakinya sebesar kaki gajah. Aku suka yang kurus. Kata-kata ini sengaja diucapkan agar Lin Qing mendengarnya. Bagaimana mungkin Lin Qing tidak mengerti? Dia menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya. Nyonya Tualu khawatir tamu itu akan merasa malu, jadi dia melotot ke arah Lu Xun dan berkata, apa yang kau tahu? Lebih mudah melahirkan jika kau lebih gemuk. Dalam sekejap, seluruh warna menghilang dari wajah Lin Qing. Lu Xun segera membalas, tidak perlu punya anak, gen saya tidak istimewa, tidak perlu diwariskan. Anda, Nyonya Tualu mengangkat tangannya dan hendak memukul Lu Xun. Kenalan lama itu merasa malu dan segera mengucapkan beberapa patah kata sebelum pergi. Sebelum tangan wanita tua itu terjatuh, terdengar suara seorang pria setengah baya. Hei, bukankah ini wanita tua itu? Lin Qing dan Lu Xun melihat ke arah suara itu, wajah mereka berubah gelap dalam berbagai tingkatan.
Itu Qi Zhengyuan. Pasti ada sesuatu yang buruk dia muncul di sini saat ini. Qi Zhengyuan berpakaian hitam dan memiliki 10 pengawal berpakaian hitam yang mengikutinya. Dia nampaknya datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Nyonya Tualu perlahan meletakkan mangkuk teh yang diambilnya, mengangguk dan berkata, "Kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta seseorang pada wanita tua itu." Sambil berbicara, Qi Zhengyuan menyerahkan sekantung kue kastanya yang dibungkus kertas, membukanya, mematahkan salah satu kue menjadi 2, lalu menyerahkan setengahnya. "Saya dengar wanita tua itu menyukainya, jadi saya akan membawanya kepadamu agar kamu dapat menikmatinya dengan teh dan opera." Mata Nyonya Tualu sedikit tenggelam, dia tahu bahwa Qi Zhengyuan tengah mengingatkannya bahwa keluarga Qi pernah memberikan setengah bagian kue kepada keluarga Lu selama perang. Pada saat itu, orang tua keluarga Lu dianiaya, dan seluruh keluarga melarikan diri. Mereka mengalami perampokan di jalan, semua uang mereka dicuri, dan seluruh keluarga kelaparan selama beberapa hari. Kepala keluarga Qi merasa kasihan pada mereka dan memberi putrinya setengah kue kastanya. Kemudian, ketika lelaki tua dari keluarga Lu kembali mengunjungi tempat itu dan bertemu dengan seorang teman lama, ia berkata bahwa ia akan membalas budi dengan setengah potong kue kastanya di masa depan. Nyonya Tualu melirik kue setengah kastanya itu cukup lama, lalu akhirnya mengambilnya. Bagaimanapun, putri sulungnya lah yang memakan kue paling banyak saat itu. Dapat dikatakan bahwa dia menyelamatkan putrinya yang hampir mati kelaparan. Tetapi setelah menerimanya, Nyonya Tualu tidak memakannya. Dia hanya mengesampingkannya dan menatap Qi Zhengyuan dengan tenang. "Siapa yang kau inginkan dariku, wanita tua?" Ketika Qi Zhengyuan melihat wanita tua itu mengambil kue, dia merasa lega. Dia berdiri dan menunjuk ke arah Lin Qing. Dia salah satu dari mereka. Lin Qing duduk di sana dengan ekspresi tenang di wajahnya, cukup tenang, dan tidak terburu-buru untuk menjelaskan dirinya sendiri. Nyonya Tualu meliriknya diam-diam dan memujinya dalam hatinya. Dengan aura dan reaksinya itu, dia memang calon yang cocok menjadi simpanan. Dia menyesap tehnya dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu menginginkan cucu menantuku? Apa kesalahan cucu menantuku?" "Cucu menantu." Qi Zhengyuan tersenyum, membungkuk dan berkata kepada wanita tua itu, "Menantu perempuan, atau yang lainnya? Mengapa saya mendengar dari putra saya yang tidak berbakat bahwa Guru Lin naik ke tempat tidur anak ketiga Anda?" Jantung wanita tua itu berdebar kencang dan dia mengencangkan pegangannya pada cangkir teh. Dia lalu menyeruput tehnya beberapa kali dan berbicara kepada Qi Zhengyuan sambil tersenyum. "Kalau begitu, apa yang Anda katakan itu benar. Putra Anda memang tidak berbakat. Dia sudah belajar bicara omong kosong dan bergosip di usia yang masih sangat muda." Wajah Qi Zhengyuan berubah muram, sudut mulutnya menegang sambil tersenyum. "Nyonya tua, apakah itu omong kosong atau gosip? Anda bisa memeriksanya sendiri nanti. Konon aib keluarga tidak boleh diumbar ke publik, maka wajar saja jika wanita tua itu ingin melindungi anaknya." Jantung Nyonya Tualu berdebar kencang saat dia menyadari bahwa baik Lu San maupun Lin Qing tidak terburu-buru untuk membantah. "Saya pikir ini seharusnya cukup masuk akal." Lin Qing mengepalkan jari-jarinya erat-erat, wajahnya tampak malu. "Qi Zhengyuan benar, ini sungguh memalukan keluarga. Meskipun dia sekarang adalah istri sah Lu Sun, tidaklah mulia jika hal ini diketahui orang lain. Lagi pula, mereka tidak bisa memberitahu semua orang bahwa Lu Minghua adalah kekuatan pendorong di balik ini. Ini sungguh membuat frustrasi." Lu Sun memperhatikan tangan kecil Lin Qing yang terkepal erat, dan sudut mulutnya berubah dingin. Jari-jarinya yang ramping membelai sandaran tangan kursi roda, dan dia bertanya dengan tenang, "Tuan Qi, apakah menurut Anda saya sudah mati sekarang?" Suaranya terdengar sangat samar, tetapi sangat menakutkan. Saat pandangan mata mereka bertemu, Lu Sun tampak tajam dan sombong, yang membuat Qi Zhengyuan, seorang pria berusia 50-an yang terkenal di dunia bisnis, sedikit tak tertahankan. "Saya sudah memperingatkan Tuan Qi tadi malam bahwa jika Anda tidak ingin putra Anda ditangkap karena perdagangan narkoba, sebaiknya Anda tetap tenang." Qi Zhengyuan menjadi marah ketika ia memikirkan rasa malu karena diancam. "Nyonya tua, saya datang ke sini hari ini untuk meminta Anda mengambil keputusan untuk saya. Aku tidak peduli bagaimana Tuan ketiga merajalela di Jiangcheng, bagaimana ia menutupi langit dengan satu tangan, dan bagaimana ia berkomplot melawan orang lain.
Tetapi anak saya tidak menjual narkoba sama sekali. Dia sengaja menjebak anakku. Demi kekasih kecilnya, Guru Lin, dia memukuli anakku sampai dia sakit parah. Saat suara itu berakhir, Luyan juga berjalan ke Taman Pir sambil membawa kue kastanya, maju ke depan dan berbicara dengan cemas. Nenek, apa yang dikatakan Tuan Ki tadi benar kecuali bagian tentang Paman San dan Ayu. Tolong bantu Ayu. Ketika Ki Zeng Yuan mendengar ini, wajahnya berseri-seri seolah dia telah menyadari sesuatu. Lihat, Nona tua, cucumu juga mengatakan hal yang sama. Pada saat ini, wajah Lu Xun berubah gelap dan dia berharap bisa mencekik Luyan sampai mati. Mengapa dia tidak tahu sebelumnya kalau otak keponakannya itu penuh air? Wajah wanita tua itu sedikit menegang, dan dia tiba-tiba menjadi pasif. Tepat pada saat ini, Wang Meifeng bergegas datang bersama Lin Miao Miao. Ketika Wang Meifeng melihat Nyonya Tua Lu, dia menutupi wajahnya dengan sapu tangan dan berteriak, "Nyonya Tua, Anda harus menyelamatkan Ayu kami. Ayu kitalah yang tidak adil dalam hal ini." Setahun yang lalu, saudaranya meminta maaf dan menebus kesalahannya kepada orang lain karena masalah ini. Siapa yang tahu kalau gadis nakal ini tidak akan mengubah kebiasaan buruknya dan pergi menimbulkan masalah di keluarga orang lain lagi. Sambil berbicara, Wang Meifeng mengulurkan tangannya untuk mencolek kepala Lin Qing. Mata Lin Qing menyipit dan dia menghindari sentuhan Wang Meifeng. Wang Meifeng langsung marah. "Gadis kecil, apa yang ada di matamu itu? Lihat saja tatapan mata ibumu. Aku di sini untuk membantumu." Lin Qing tersenyum sinis. Awalnya dia ingin mengatakan bahwa dia telah memutuskan hubungan ibu anak dengannya dan bahwa perselingkuhannya tidak ada hubungannya dengan Wang Meifeng, tetapi dia akhirnya menahannya. Lagi pula, dalam situasi seperti ini, jika Anda terlalu banyak bicara tentang aib keluarga Anda sendirilah yang akan malu. Pada saat ini, Lin Miao Miao juga angkat bicara. "Ya, kakak, karena masalahmu, ibu sangat khawatir sehingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam tadi malam." Kakak Luyan mendengar panggilan telepon ibunya dan tahu bahwa keluarga Qi akan mencari masalah denganmu, jadi dia bergegas untuk membantumu. Awalnya dia enggan memberitahuku, tapi aku begitu khawatir padamu sehingga aku mendesaknya lama sebelum dia memberitahuku. Aku baru saja menelepon ibuku dan dia langsung datang tanpa sempat merias wajah. Nyonya Tua Lu melirik bibir merah dan eyeliner halus Wang Meifeng dan tidak bisa berkata apa-apa. Nyonya Tua Lu mencubit pelipisnya dengan lelah, dan kemudian dia mendengar Wang Meifeng jatuh berlutut dengan bunyi keras. "Tuan Qi, putri sulung sayalah yang bodoh. Tolong biarkan dia pergi. Saya berjanji dia tidak akan pernah ikut campur dalam urusan keluarga Qi Anda lagi. Mohon kasihanilah aku sebagai seorang ibu. Putri ini telah memberontak sejak dia masih muda. Dia selalu menentangku dan tidak mau dekat denganku. Sekarang dia tidak memberiku uang atau mendukungku. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah bagian dari dagingku. Bagaimana mungkin aku tidak merasa kasihan padanya?" Saat sampai pada bagian yang menyentuh, Wang Meifeng menangis. Hati Lin Qing menjadi semakin dingin. Bagaimana bisa seorang ibu begitu tidak tahu malu? Di depan semua orang, dia secara terbuka dan diam-diam mengatakan bahwa dia tidak berbakti. Dengan bunyi ding, telepon berdering dengan suara notifikasi WeChat. Lin Qing belum memeriksa WeChat, dan tanpa sadar melirik Lu Xun. Lu Xun mengangguk samar padanya. Lin Qing mengeluarkan ponselnya, membuka WeChat dan melihat bahwa Lu Xun telah mengiriminya pesan WeChat. "Jangan takut, aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Siapapun yang ingin membawamu pergi harus melangkahi mahiatku." Lin Qing mengencangkan genggamannya pada telepon, dan ketika dia menatap Lu Xun, terlihat jelas ada air mata di sudut matanya. Ya, tidak peduli betapa memalukannya suatu keadaan, memilikinya saja sudah cukup. Nyonya Tua Lu bukanlah orang biasa. Dia telah menemani keluarga Lu sampai ke posisi tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak melihat dengan jelas monster apa ini? Wang Meifeng, atas nama berbuat baik untuk putrinya, menekan Lin Qing ke pilar rasa malu bersalah dengan setiap kata yang diucapkannya. Lin Miao Miao, dengan dalih melakukan ini demi kebaikan saudara perempuannya, memberitahu Lin Qing betapa baiknya hubungannya dengan Luyan. Sungguh disayangkan bagi Lin Qing. Nyonya Tua Lu ingin memegang tangannya dan memberinya sedikit kenyamanan, tetapi dia tidak dapat melakukannya saat ini. Begitu dia meraih tangan Lin Qing, dia memberitahu semua orang yang menyamar bahwa dia bias. Maka,
Nyonya Tua Lu pun bertindak layaknya seorang kepala keluarga dan melirik ke arah pemilik gedung opera itu. Tolong siapkan sebuah ruangan pribadi kecil di lantai atas untuk kami. Pemilik gedung opera itu tersenyum dan menjawab, baiklah, Anda bisa mengurusi masalah-masalah kecil generasi muda terlebih dahulu. Kami akan memulai pertunjukan nanti dan menunggu Anda. Nyonya Tua Lu tersenyum lembut. Bagaimana ini bisa begitu memalukan? Tidak mungkin. Ya, ini acara khusus yang disiapkan untukmu. Sedangkan untuk tamu lainnya, aku hanya perlu memberi mereka ceramah singkat. Nyonya Tua Lu berdiri dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, ada orang di Jiangcheng yang ingin menjilat keluarga Lu mereka. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk membiarkan Qi Zhengyuan melihat dan memberinya peringatan. Setelah memasuki kotak dan duduk, Nyonya Lu berbicara. Zhengyuan, kamu adalah korban, jadi katakan padaku terlebih dahulu, apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa anak ketiga kita memukul anakmu yang tidak berguna itu? Apa hubungannya ini dengan ayu kita? Wanita tua itu sengaja menekankan pengucapan 3 kata tidak berbakat. Qi Zhengyuan secara keliru mengira bahwa wanita tua itu ingin membuat keputusan untuknya, jadi dia bergegas menjelaskan. Maaf telah mempermalukanmu. Itu hanya pertengkaran antar anak, tetapi Guru Lin menanggapinya dengan serius dan bersikeras untuk ikut campur dalam urusan keluargaku. Nyonya Tua Lu terkekeh dan berkata, kita semua adalah orang tua yang mempunyai anak, jadi mari kita jujur. Dan tidak bertele-tele. Sebagai seorang ibu, saya memiliki gambaran yang baik tentang karakter anak ketiga saya. Saya mengenal Ayu luar dalam. Tak satu pun dari mereka bukanlah tipe yang menghindari ikut campur dalam urusan orang lain. Jika Anda masih ragu, mari kita berhenti di sini hari ini. Saya tidak dapat membantu Anda membuat keputusan. Qi Zhengyuan tersenyum dan mengangguk. Ya, wanita tua itu benar. Anakku jatuh cinta pada seorang gadis di kelasnya. Adalah hal yang normal bagi anak kecil untuk berkelahi dan bermain. Suatu kali, anak laki-laki saya gagal membujuk gadis itu, dan gadis itu berbalik dan memfitnah anak laki-laki saya dengan tuduhan pemerkosaan. Guru Lin juga membantu gadis itu untuk menuntut anak saya. Untungnya, hukum membersihkan nama anak saya setelahnya. Sekarang gadis itu berkencan lagi dengan anak laki-lakiku. Mereka bertengkar lagi. Guru Lin bergegas datang kemarin dan mengatakan dia menyelamatkan gadis itu. Guru ketiga melindungi putranya dan membantu Guru Lin memukul putraku. Setelah itu dia mengancam saya untuk tidak meneruskan masalah itu. Nyonya Tua, katakan padaku, apakah pantas jika hubungan antara kedua keluarga kita menjadi seperti ini? Begitu dia selesai berbicara, Luyan berjalan ke arah Qi Zhengyuan dan berkata, saya minta maaf atas nama Ayu. Saya harap Anda bisa bermurah hati. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Nyonya Tua Lu memotongnya. Ayan, Luyan secara naluriah menatap neneknya. Nyonya Tua Lu menatapnya sambil tersenyum. Apakah saya memintamu untuk berbicara? Luyan tersedak. Nenek, aku melakukan ini demi Ayu. Untuk Ayu, diam saja. Luyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi mata Nyonya Tua Lu menjadi lebih cerah. Kami di keluarga Lu harus menjaga punggung tetap tegak saat berada di luar. Dengarkan aku, sampai masalahnya jelas, kamu duduk diam saja. Aku tidak mengizinkanmu meminta maaf sambil membungkukkan badan. Luyan tampak sedikit malu dan minggir. Wang Meifeng menatap Lin Miao Miao, dan Lin Miao Miao segera membela Luyan. Nenek, kakak Ayan hanya berbicara demi kebaikan adikku sendiri. Wang Meifeng juga menimpali. Ya, Nona Tua, Anda merasa kasihan pada Ayu, jadi bagaimana mungkin saya, sebagai seorang ibu, tidak merasa kasihan padanya. Tetapi kita harus adil dalam apa yang kita katakan dan lakukan. Sebagai seorang ibu, saya tidak berani berpihak kepada Ayu karena takut akan menyakitinya di kemudian hari. Apa yang dikatakan Tuan Qi benar. Gara-gara Ayu membantu seorang gadis membuat surat keterangan palsu setahun lalu, hatinya jadi gelisah berkepanjangan. Dia pergi berkonsultasi dengan psikolog. Saya punya buktinya di sini. Sambil berbicara, Wang Meifeng mengeluarkan formulir konseling psikologis. Wajah Lin Qing tiba-tiba kehilangan warna. Nona Wang, Anda mengatakan ingin membantu saya, apakah Anda takut saya tidak akan mati cukup cepat? Nyonya Tua Lu mengambil formulir konseling psikologis tanpa menunjukkan emosi apapun. Mulut Wang Meifeng berseri-seri karena kegembiraan.
Dia tidak percaya bahwa setelah hari ini, wanita tua itu masih menyukai Lin King. Saat itu, dengan dorongan Lu Minghua, bayinya Miao Miao pasti akan menjadi cucu menantu keluarga Lu. Nyonya Lu memegang formulir konsultasi psikologis di tangannya, melirik Wang Meifeng, dan bertanya dengan sopan. Ibu Lin, apakah saya meminta Anda untuk berbicara? Sudut mulut Wang Meifeng yang awalnya terangkat tiba-tiba membeku. Nyonya tua Lu menaikkan suaranya beberapa tingkat lebih tinggi, penuh wibawa. Karena semua orang menghormatiku dan menginginkan aku mengambil keputusan, maka kamu harus mendengarkan aku. Melihat semua orang terdiam, Nyonya tua Lu menatap Lin King dengan suara lembut. Baiklah, sekarang ceritakan apa yang terjadi. Jika ada kesalahpahaman, ceritakan pada Zheng Yuan. Pernyataan ini sangat jelas. Wanita tua itu ingin Lin King berbicara dengan berani. Dia akan mendukungnya. Lin King memahami isyarat wanita tua itu, dan merasakan sedikit hangat di hatinya. Dia mengangguk padanya, berdiri, dan menatap Qi Zheng Yuan dengan mata tajam. Ada kesalahpahaman besar di sini. Tuan Qi berkata bahwa itu hanya permainan anak-anak dan masalah keluarga. Tetapi jika masalahnya menyangkut hukum, maka itu bukan lagi permainan antar anak, bukan pula masalah keluarga, tetapi kasus pidana. Anda mengatakan gadis itu secara salah menuduh anak Anda melakukan pemerkosaan. Saya pikir Tuan Qi mengetahui kebenaran masalah ini lebih dari siapapun. Melihat Lin King semakin bersemangat, Lu Yan dengan cepat berkata, "Ayo." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menerima 3 teguran keras. Diam, Lin King, Nyonya tua Lu, dan Lu Sun memarahi secara serempak. Lu Yan tidak punya pilihan selain diam karena kecewa. Lin King memandang Qi Zheng Yuan. Baiklah, dengan asumsi apa yang kamu katakan itu benar, Fang Qingqing telah berhubungan seks dengan putramu selama hubungan mereka. Lalu mengapa laporan dokter menunjukkan bahwa gadis itu mengalami banyak memar jaringan lunak dan luka robek yang parah? Saya ingin bertanya, jika sepasang kekasih berhubungan seks, apakah si gadis akan terluka parah? Dan Tuan Qi mungkin lupa. Putra Anda sebelumnya dengan paksa menyeret seorang gadis ke ruang pengajaran pendidikan jasmani di sekolah. Jika saya tidak menghentikannya, itu akan menjadi sebuah kejahatan. Di siang bolong, di depan umum, dan di sekolah, mereka melakukan hal semacam ini. Bukankah ini perilaku yang kejam? Kamu wajah Qi Zheng Yuan memerah ketika mendengar kata binatang. Adapun mengapa gadis itu mengubah pernyataannya setelah itu, apakah kamu tidak punya ide? Anda membantu ibunya menemukan donor ginjal dan menggunakan ikatan keluarga dan moralitas untuk memeras gadis itu, dan baru saat itulah Anda mendapatkan kebebasan untuk putra Anda yang tidak berguna. Ini jalan 2 arah, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun lebih dari setahun kemudian, putra Anda menyerang seseorang lagi. Tuan Qi, saya katakan dengan sungguh-sungguh, gadis itu telah menolong saya, selama dia memanggil saya guru, saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Saat suara itu berakhir, Zhou Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Awalnya dia berpikir kalau istrinya itu berwatak lemah, dan tuan ketiga menyukai hal semacam ini. Tapi dia tidak menyangka kalau istrinya ternyata berwawasan positif dan berjiwa lurus seperti itu. Tampaknya seorang wanita yang layak menjadi elang tentu saja bukan seorang anak burung. Pada saat ini, Wang Meifeng tengah berpikir untuk berbicara, tetapi Lin King melotot ke arahnya dengan sekuat tenaga. Diam juga, kamu bilang kamu kasihan padaku. Apa kamu pernah lihat seorang ibu yang mempublikasikan formulir konseling psikologis putrinya? Apakah ini mencintaiku? Apakah ini membantuku? Apakah kau takut kau tidak akan menghancurkanku dengan cukup cepat? Mengapa saya pergi ke konseling psikologis? Itu karena binatang itu mengunciku di dalam lemari dan memperkosa gadis itu. Untuk waktu yang lama, ketika aku memejamkan mata di malam hari, aku bisa mendengar jeritan gadis itu. Itu sama sekali bukan rasa bersalah. Ketika Nyonya Lu mendengar hal ini, beliau yang selalu bersikap saleh, dipenuhi dengan amarah. Dia marah dan merasa kasihan terhadap Lin King. Lu Sun mengangguk pada Lin King, lalu menoleh untuk melihat ibunya dan meminta nasihat. Bu, Ayu sudah hampir menyelesaikan apa yang dia katakan. Apakah sekarang giliranmu untuk membela diri? Baiklah, katakan padaku, mengapa kamu memukul seseorang tadi malam? Lu Sun sedikit menyesuaikan postur duduknya, tatapannya sedikit teralih dan suaranya sedikit pelan.
Yang pasti bukan aku yang memerintahkan pemukulan tadi malam. Orang tidak berguna yang dipukuli Xia Bei, bukanlah manusia, dia adalah binatang buas. Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Ayu. Ini murni dendam pribadi Xia Bei. Tiba-tiba, nada suara Lu Xun berubah. Suaranya menjadi lebih berat, dan tatapannya yang sebelumnya santai tiba-tiba menjadi tajam. Tetapi aku akan melindungi rakyatku, apapun yang mereka lakukan. Nyonya Tua Lu membanting meja dan berteriak, hebat. Beginilah keluarga Lu kita. Mereka tidak menyalahkan orang lain dan mereka melindungi kekurangan mereka. Kemudian, dia menatap Lu Xun lagi dan berkata dengan serius, tapi kamu harus memberitahunya. Bagaimanapun, orang tuanya datang ke rumahmu, dan kamu tidak bisa membiarkannya kembali begitu saja tanpa mengetahui alasannya. Setidaknya kamu harus memberitahunya bagaimana putranya yang tidak berguna itu dipukuli. Nona Lin, Tuan ketiga, Nyonya Tua, berapa kali Anda ingin mengulang kata tidak berhasil? Jika kalian bukan dari keluarga yang sama, kalian tidak akan masuk melalui pintu yang sama. Lu Xun mengangkat kelopak matanya dan menatap Qi Zhengyuan dengan dingin. Adik Xia Bei telah dilecehkan oleh Qi Tianqi. Kematian keluarga mereka terkait erat dengan kejadian ini. 3 nyawa. Xia Bei tidak memukuli Qi Tianqi sampai mati, jadi menurutku aku telah mengajarinya dengan baik. Mengapa kamu masih membanggakannya? Ketika wanita tua itu mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin dan dia memaksakan senyum sambil menatap Wang Meifeng. Ibu Lin, jika kamu masih mempercayai wanita tua sepertiku, lebih baik tinggalkan Ayu padaku. Kamu dan putri kecilmu bisa pergi lebih dulu. Karena ini melibatkan masalah antara dua keluarga, saya punya beberapa kata pribadi untuk disampaikan kepada Zhengyuan, jadi silakan minggir. Wang Meifeng tercengang. Wanita tua itu tampak tersenyum, tetapi ekspresinya tidak terlalu ramah. Dia juga menunjukkan rasa keterasingan dan keagungan yang membuat orang lain menjaga jarak. Wang Meifeng tidak dapat menemukan alasan untuk melanjutkan, jadi dia hanya tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan membawa Miao Miao dan pergi dulu. Bagaimanapun, dia telah mencapai tujuannya hari ini. Sebelum pergi, Wang Meifeng memegang tangan wanita tua itu dan menghela nafas. Setelah masalah ini terselesaikan, tolong bantu saya. Sambil berkata demikian, dia melirik Lin Qing dan berkata, gadis ini tidak senang saat aku mengucapkan beberapa patah kata padanya. Dia tidak hanya tidak memberiku uang saku bulanan, dia juga mengatakan ingin memutuskan hubungan antara ibu dan anak. Katakan padaku, sebagai seorang ibu, bagaimana caranya agar aku tidak merasa patah semangat? Anda seorang pria dengan karakter moral yang tinggi dan gadis ini bersedia mendengarkan Anda. Tolong bantu saya membujuknya. Ketika Nyonya Lu mendengar kata-kata memutuskan hubungan ibu dan anak, dia menatap Lin Qing dengan heran. Wang Meifeng mengangkat sudut mulutnya dan menatap Lin Miao Miao, dengan cahaya puas terpancar di matanya. Nyonya Tua, saya serahkan saja pada Anda. Saya akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Wang Meifeng menarik Lin Miao Miao pergi. Kotak itu ditutup lagi, dan Nyonya Lu menatap Luyan. Izinkan saya bertanya, apakah yang dikatakan Ayu itu bohong? Luyan menggelengkan kepalanya. Saya tahu 1 atau 2 hal tentang apa yang terjadi saat itu. Oke, Nyonya Lu mengangguk dan memandang Qi Zhengyuan. Katakan padaku, kau ingin meminta Ayu dan Xia Bei padaku. Apa yang ingin kau lakukan? Wajah Qi Zhengyuan berubah menjadi garang, dan dia tidak bermaksud menyembunyikannya dari wanita tua itu. Putraku sudah sangat menderita, jadi mereka juga harus menderita. Oke, wanita tua itu mengangguk, kalau begitu izinkan aku bertanya lagi, apakah yang dikatakan Ayu tentang Xia Bei benar? Sebelum Qi Zhengyuan sempat berbicara, tatapan mata Nyonya Tua Lu tajam dan keagungannya terlihat jelas. Kau tahu aku tidak mudah ditipu. Jika kau berhasil menipuku sekali, jangan datang lagi padaku. Dan aku punya banyak cara untuk membuktikan siapa di antara kalian yang berbohong. Qi Zhengyuan mengangkat dagunya dengan ekspresi tidak wajar. Saya tidak yakin dengan Xia Bei yang kamu bicarakan. Tetapi, tidak peduli siapapun mereka, bagaimana mungkin wanita-wanita hina ini, 1 atau 2 orang, dapat dibandingkan dengan anakku. Anakku jauh lebih berharga dari mereka. Mereka pasti pantas mati karena mereka tidak tahu malu. Dengan ledakan keras, Nyonya Tua Lu memecahkan mangkuk teh di tangannya. Qi Zhengyuan, tahukah kamu mengapa putramu gagal menjadi orang sukses?
Itu karena dia memiliki ayah sepertimu yang memiliki pandangan hidup yang menyimpang. Aku mendengar tentang apa yang terjadi hari ini. Ayu tidak salah. Xiaobei juga tidak salah. Selama tidak ada yang terbunuh, dia tidak salah. Dengan banyaknya nyawa yang hilang, siapapun akan bergegas dan meninju si pembunuh. Bahkan manusia tanah liat pun punya keberanian, apalagi Xiaobei. Kau meminta seseorang padaku hari ini, tapi aku harus bilang tidak. Aku tidak akan memberikan siapapun yang dilindungi keluarga Lu. Kami tidak hanya tidak akan memberi mereka apapun, tetapi jika kalian berani menyentuh mereka di masa mendatang, kalian akan memberitahu seluruh Jiangcheng bahwa kalian menentang keluarga Lu kami. Wanita tua itu mengenakan congsam merah tua dan rambutnya diikat di belakang kepalanya. Meskipun usianya sudah lebih dari 70 tahun, suaranya masih nyaring dan kuat, punggungnya tegak, dan dia memiliki aura wanita yang tidak kalah hebat dari pria. Qi Zhengyuan sangat marah sehingga mulutnya terpelintir. Nyonya tua, apakah kamu lupa kebaikan yang kamu tunjukkan kepadaku? Apakah kamu harus mencabik-cabik wajahmu dengan keluarga Qi kami? Setelah terdiam sejenak, Qi Zhengyuan menambahkan dengan sedikit kekejaman di matanya. Jika ini terbongkar, apakah kamu tidak takut orang lain akan mengatakan bahwa keluarga Lu adalah orang yang tidak tahu terima kasih? Nyonya tua Lu duduk tegak dan memiliki sopan santun yang sangat baik. Dia mengambil mangkuk teh dan menyeruputnya. Dia berbicara tanpa ada kemarahan atau kekesalan di wajahnya. Tuan Qi lah yang membantu keluarga Lu kami dengan setengah bagian kue. Tuan Qi adalah pria yang berintegritas dan murah hati. Meskipun keluarga kami tidak berada, mereka tetap punya sepotong kue dan memecahkan setengahnya untuk kami. Tentu saja, keluarga Lu kami berterima kasih atas kebaikan ini. Oleh karena itu, ketika keluarga Lu bangkit, kami akan berjanji memberikan sebagian harta rampasan kepada keluarga Kimu. Qi Zhengyuan, pikirkan baik-baik, berapa banyak bantuan yang diterima keluarga Qi dari keluarga Lu selama ini, dan berapa banyak proyek yang telah diambilnya. Sekalipun Anda tidak cukup memenuhi syarat, kami di keluarga Lu ada di sini untuk membantu Anda menebusnya dan membersihkan kekacauan Anda. Tetapi kamu harus ingat bahwa keluarga Lu berutang budi pada orang tua dari keluarga Kimu, bukan padamu. Setelah jeda, Nyonya tua Lu melanjutkan, selain itu, tuan tua kita juga memiliki persyaratan ketat pada perilaku keturunannya. Ia pernah menuliskan motto keluarga, yang berisi kata-kata berikut. Orang hendaknya tidak melupakan asal-usulnya, dan hendaknya membalas kebaikan yang diterima, tetapi hendaknya juga melakukannya sesuai kemampuannya dan tidak menaruh kereta di depan kuda. Jika pihak lain menuntut imbalan atas suatu bantuan, atau jika bantuan tersebut melanggar moralitas, hati nurani manusia, atau hukum, maka Anda tidak perlu membalasnya. Qi Zhengyuan, keluarga Lu kita dapat dituduh tidak tahu berterima kasih, tetapi kita tidak dapat dituduh membantu dan bersekongkol dengan tiran dan gagal membedakan yang benar dari yang salah. Saya percaya, jika lelaki tua dari keluarga kita tahu bahwa ia memiliki cucu yang begitu hina, ia mungkin akan dikubur di peti mah tehnya. Wajah Qi Zhengyuan berubah gelap dan dia sangat marah hingga jantungnya berdetak kencang. Wanita tua ini benar-benar bias. Anakku dipukuli oleh anakmu, dan aku tidak memintamu untuk menyerahkan anakmu. Kedua, aku berinisiatif untuk datang ke rumahmu untuk memberimu hadiah. Jika aku mau, aku akan meminta 2 orang lainnya, tetapi kamu menolak untuk memberikannya. Jika ini keluar, bukankah akan dianggap bahwa keluarga Lu terlalu banyak menindas? Lu Xun berkata dengan lembut, ibuku memberikanku kepadamu, apakah kau berani mengambilku? Qi Zhengyuan tertegun dan langsung tidak bisa menyelamatkan mukanya. Jika kamu tidak mampu memintanya, jangan membuat dirimu terdengar begitu hebat. Lu Xun tersenyum dan menambahkan sambil menatap Lu Yan, Ayan, kemarilah dan berikan kue kastanya itu kepada Tuan Qi. Kita tidak mampu membeli kue ini. Lu Yan mengerutkan kening dan merendahkan suaranya, Paman San, ini, keharmonisan mendatangkan kekayaan. Jangan mempermalukan Tuan Qi. Mendengar harmoni mendatangkan kekayaan, Qi Zhengyuan tiba-tiba tersenyum dan mengancam. Tuan ketiga, Anda keras kepala sekali. Mungkin Anda lupa bahwa saudara laki-laki saya yang kedua adalah kepala bea cukai. Apakah Anda masih ingin mengirimkan barang-barang keluarga Lu melalui pelabuhan Jiangcheng? Lu Xun tetap tenang dan menyesap tehnya setenang yang dilakukan ibunya. Perlu saya ingatkan, dermaga ini milik negara, bukan milik pribadi siapapun. Jika dia bersedia melalui jalur formal dan memberi saya,
Tuan Lu, kemudahan, saya akan menghormatinya sebagai Direktur Administrasi Umum Kepabeanan. Kalau dia tidak mau, maka dia bukan apa-apa. Orang yang kami, keluarga Lu, bantu berdiri tentu saja bisa dibuat jatuh. Suara Lu Xun kedengaran biasa saja, tetapi orang-orang dapat mendengar nada yang sangat arogan dan lancang di dalamnya. Tetapi siapapun di Jiangcheng yang mendengarnya, mereka akan mengatakan bahwa dia, Tuan Lu San, memang punya modal. Jantung Lin Qing tiba-tiba berdetak kencang, dan dia berpikir suaminya sangat tampan dari cara dia berbicara. Sombong dan mendominasi. Qi Zhengyuan mengerang, berbalik dan bersiap untuk pergi. Zhou Nan cepat-cepat memasukkan kue kastanya itu ke tangannya. Wajah Qi Zhengyuan sehitam dasar panci, dan suara Lu Xun yang tidak tergesa-gesa datang dari belakangnya. Zhou Nan, pergilah beli 100.000 kue kastanya dan kirimkan ke keluarga Qi. Dulu keluarga Qi memberi kami setengah kue kastanya, dan sekarang kami memberi 100.000. Jika ini sampai ketahuan, kita tidak perlu khawatir lagi dengan orang-orang di Jiangcheng yang mengatakan bahwa keluarga Lu kita tidak tahu bagaimana cara membalas budi. Ya, Zhou Nan menjawab dengan keras. Qi Zhengyuan dengan marah melemparkan kue kastanya itu ke tanah dan melangkah pergi. Begitu Qi Zhengyuan pergi, Nyonya Tualu meminta penggaris kepada pemilik teater dan berkata kepada Luyan. Berdiri di sini. Begitu Luyan berjalan mendekat, Nyonya Tualu berdiri, berjalan memutari punggungnya, dan memukul punggungnya dengan penggaris. Berdiri tegak. Orang-orang dari keluarga Lu harus kuat dan memiliki punggung yang tegak. Bersambung.